Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan platform Merdeka Mengajar pada topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, di mana topik pada Merdeka Belajar ini merupakan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul ke-1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Semangat pendidik akan mempengaruhi energi belajar murid-murid sampai kelak mereka dewasa, karena pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada mereka, agar dapat memperbaiki perilakunya dan mewujudkan cita-citanya untuk membentuk masyarakat dan budaya masa depan hebat melalui diri mereka. Oleh karena itu, pendidik harus mengikuti perubahan zaman yang dinamis agar dapat mengikuti perubahan zaman murid-murid kita yang berbeda mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir maupun batin. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Maka seharusnya pendidikan diberikan secara lahir dan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan konvergensi adalah potensi murid yang saling berjalan lurus dengan kesempatan murid untuk berkembang sesuai kodratnya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid-murid berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana kondisi pendidikan zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Terdapat 3 prinsip perubahan yang bernama asas trikon, yang isinya kontinu, yaitu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Kedua, konvergen, yang artinya kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Yang ketiga, konsentris, yang artinya kebudayaan mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia.
karena guru dan murid harus memiliki keterampilan berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi dan kolaborasi pada abad 21 dikarenakan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah secara dinamis, agar guru dan murid dapat beradaptasi. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai guru, tidak cukup membantu murid dengan kecakapan kognitif, tetapi juga mengajarkan murid tentang budi pekerti di dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa sehingga menghasilkan karsa. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian intelligible dari budi pekerti itu sendiri, karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta dalam kondisi tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat teori konvergensi, yaitu manusia sudah memiliki tulisan samar yang belum jelas arti dan maksudnya. Oleh karena itu, tugas pendidiklah yang memiliki tugas menebalkan tulisan samar tersebut. Kita sebagai pendidik harus peka tulisan apa saja yang terdapat pada murid-murid yang kita ajari, sehingga kita dapat mengetahui budi pekerti atau watak yang dimiliki oleh masing-masing murid. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Oleh karena itu, sebagai pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi, tetapi juga mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Di dalam proses pembelajaran terkenal dengan sistem Among, yang di dalamnya terdapat ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya maun karso, di tengah membangun kehendak, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik dapat memberikan motivasi, saran, dan rekomendasi agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan kayanya sesuai dengan sistem Among yang dikenal selama ini. Murid dituntun sesuai zamannya, di mana pendidik sebagai fasilitator pembelajaran dan murid dapat mencari informasi dari berbagai akses yang beragam bentuknya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dikarenakan adanya tuntutan pembelajaran pada abad 21, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas bangsa, maka pendidik harus dapat memahami dan mempraktekkan sistem Among, di mana pendidik harus melaksanakan ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya bangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi kepada murid agar dapat mengikuti perubahan zaman yang dinamis.